Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Melanjutkan seri ke-7 sekarang ya. Seri ke-7 setelah seminar hasil. Sekarang adalah sidang ya. Untuk melakukan sidang ya mungkin bisa dilihat dari bimbingan. Kita lakukan hampir sama ya. Misalnya ada banyak kegiatan sebelumnya, misalnya kegiatan bimbingan A. Ini hanya dummy ya, data apa itu? Data ecek-ecek setelah ya, setelah kegiatan selanjutnya maka ACC sidang dah seperti ini aja. ACC sidang, maka ini akan sampai ke si mahasiswanya. ACC sidang bisa download. Oke, di sini ada ACC sidang. Mungkin di Pak Dani Juandi juga kelihatan, tapi kita skip aja untuk yang itu supaya lebih cepat. Nah, ini si mahasiswanya ketika ACC sidang sudah ada di sini, dia ajukan pengajuan seminar sidang tugas akhir. Linknya sebenarnya bisa ya sama, hanya di dalamnya dikasih notifikasi aja, perbaikan 1, perbaikan 2 dan seterusnya. Oke, di save. Nah, ini lagi menunggu jadwal sidang. Seperti biasa berarti yang meng-approve duluan P2 Pak Dani. Tugas akhir persetujuan seminar sidang. Nah, ini ada Arina Rosalina. Mungkin nanti saya perbaiki ya, yang membutuhkan persetujuan akan berada di atas. Ini juga request dari Pak Hendra Marbun ya, agar yang butuh persetujuan itu ada di atas gitu. Oke. Disetujui. Lanjut. Nah, sekarang ke Jenny. Jenny, terus persetujuan seminar. Persetujuan apakah mau ganti judul ya, kalau misalnya tetap sama ya lanjut aja, save dan submit ke prodi ya. Sudah bisa melakukan sidang tugas akhir. Oke. Nah, ini sekarang kita baca datanya di Kaprodi. Di mahasiswa coba kita lihat apakah ada perubahan. Belum ada ya. Masih panjang jalan ceritanya nih. Kaprodi dulu. Tadi Ari. Sini lihat persetujuan sidang. Nah, ini sudah disetujui, penguji ini segala macam, submit. Oke, dari prodi ada ini. Mohon dibuatkan surat undangan sidang tugas akhir. Ini kemarin antisipasinya jika ada pengujinya berganti, tapi biasanya sih nggak ada pergantian sih. Oke, di submit aja. Submit dari Kaprodi akan berlanjut ke akademik ya. Ini kita ada di akademik. Lihat sidang tugas akhir. Nah, nih link dokumennya ya bisa di-download lah. Ya, kita kan tadi ngisinya google.com nih. Ya, Pak Bennett kan ngecek ini. Terus jadwal ini agak panjang ya formnya. Apa-apa lah. Ya, sama kayak tadi. Mungkin antara di bulan Juni lah mungkin ya. Di bulan Juni tanggal 5 sampai tanggal 9. 5 Juni dengan 9 Juni 2023.
Oke. Akan muncul nanti di misalkan siapa yang respon nih, Pak Danjun misalnya. Danjun jadwal Arina Rosalina, ini kan ada progresnya nih. Sempro, Semhas. Nah, ini sekarang dia tugas hacker diskusi jadwal. Ya, mungkin Pak Danjun tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10 pagi lah ya, 00 pagi. Oke, sekarang yang ngerespon siapa misalnya Jenny. Ini dilihat aja, yang belum ada tanggal berarti kan butuh diskusi ya. Kalau yang udah ada jadwal berarti nggak butuh diskusi. Nah, ini kita ya udah idem aja, idem dengan Pak Danjun. Misalkan seperti ini ya. Terus Pak Albert. Pak Albert jadwal. Oke, tanggal 5 Juni. Ya mungkin Bapak ini juga bisa idem 5 Juni 5 Juni pukul 10 malam. Oke, lanjut. Nah, sekarang akademik kan sudah memperoleh informasi. Kita lihat informasi yang dia peroleh. 5 Juni 2023 idem. Oke. Ya, dibuatlah tanggal suratnya mungkin tanggal 29. Nomor suratnya 77 888. Tanggal sidangnya tadi disepakati tanggal 5 Juni jam 10. Tempat begini. Nah, di sini kan diterbitkan juga SK penguji ya. SK penguji, misalnya SK pengujinya 29 Mei sama dengan surat nomor SK penguji WBI 123456. Oke, terbitkan surat undangan terus di save. Nah, SK penguji sidang sudah diterbitkan. Kita lihat apakah surat undangan dan SK ini masuk ke notifikasi. Pertama kita lihat ke mahasiswa dulu. Mahasiswa undangannya apakah masuk? Oke, ini undangannya kenapa? Ya ini nih 5 Juni, kok saya malah bacanya ini 5 Juni 2023. Surat undangannya bentuknya bagaimana? Oke, ini udah betul. Ada namanya, ada NIM-nya, ada prodinya, ada judulnya, ada QR Amelia Haris di sini. Oke. Penguji 1 masuk, urutannya udah bener ya. Penguji 1 Bu Jenny, penguji 2 Pak Danjun, penguji 3 Pak Albert. Oke, sekarang kita lihat apakah notifikasi ini masuk ya. Kita refresh dulu ya. Kalau ada masuk berarti dia bertambah. 31 surat undangan. Kenapa surat undangan proposal? Masih ada yang salah juga di sini. Undangan sidang, ini undangan sidang masuk. Undangan sidang. Kita lihat undangan sidangnya. Oh, kalau di dosen undangan sidang sekalian SK pengujinya muncul ya. SK pengujinya memutuskan. Di sini ada. Ini di sini ada pengujinya nih. Sekalian ada SK pengujinya. Oke, berarti surat undangan dengan SK penguji satu ya, satu file. Oke, ininya udah benar. Arena, ini nomornya, ini judulnya. Oke, sekarang kita lihat di tempat
Pak Danjun Danjun 26. Anda mengajukan pengajuan 2 untuk tugas akhir. Harusnya ini dia. Kok ini yang di atas ya? Oke, coba lihat. Salah. Oke lah, itu kita perbaiki nanti. Kita lihat di ini aja. Undangan sidang, ini ada undangan sidang. Undangan sidang. Oke, ini udah benar. Udah ada langsung SK-nya di sini. Ya, SK-nya ini nama-nama pengujinya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Bu Jenny. Sebenarnya nambah. Ini dia. Harusnya di atas posisinya. Ini undangan ujian tugas akhir. SK-nya, oke, SK-nya ada. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat penilaian seminar sidang. Ini kan belum ada karena di sini belum create form nilai. Silakan di create form nilai. Oke, kita coba Pak Albert dulu untuk mengisikan nilai setelah sidang. Oke, Pak Albert sidang. Arina Rosalina nilai sidang. Oke, biar cepat kita buat 7. Oke. Masuk nilainya 7. Oke, untuk nilai sidang udah diisi. Usulan revisi hanya 1 kolom aja. Ya, mungkin norem ipsum aja. Save. Oke, sekarang ke Pak Danjun. Handi. Sidang TA diisi oleh 1 dosen. Mungkin Pak Danjun, kita sekalian mengecek ya. Oke, diisi 6 nanti rata-ratanya. Oh ya, udah betul ya, di 6,5 dia. Oke, selanjutnya usulan revisi masih lorem. Selanjutnya Bu Jenny. Sedang TA 7, 6, 7. Oke, usulan revisinya. Save. Berita acara diisikan oleh Bu Jenny. Tanggal berapa tadi ya? Tanggal 5 hari Senin. Ini udah diisi semua rata-rata. Untuk penentuan nilai akhir dari sidang ini seperti ini perhitungannya ya. Seminar proposal mendapat 1 SKS, seminar hasil mendapat 1 SKS, ujian atau sidang tugas akhir mendapat 4 SKS. Kita kalikan bobotnya, nilai kali kredit ya. Nilai kali kredit dapatnya ini. Oke, total ini dapat ya, ini dijumlah. Untuk nilainya ini bagi ini. Nah, 6,4 itu masuk di B+. B+ hasil sidang lulus ya, silahkan di save. Oke, untuk berita acaranya, ntar kita lihat mahasiswa dulu ya. Di mahasiswa sidang tugas akhir dia dapat 6,42. Ini proses penghitungannya dapat 6,4 B. Untuk revisi sidang dia lihat di sini keterangannya. Oke, kita lihat di berita acara apakah ada kesalahan atau enggak.
Nah, untuk rubrik berita acara di tugas akhir masing-masing dosen kita tampilkan ya penilaiannya. Oke, ini udah betul semuanya. Nah, ini datanya, data penilaiannya, ini proses penilaiannya, ini QR code-nya, ini berita acara hasilnya lulus. Semuanya udah kasih stem termasuk prodi. Nah, ini adalah usulan revisi dari Pak Dani Juandi, usulan revisi dari Pak Albert, dan usulan revisi dari Bu Jenny. Oke, sepertinya ini udah oke ya untuk mungkin yang masalah notifikasi tadi masih agak error, tapi nggak apa-apa lah. Kita cek dulu ya untuk Pak Danjun sidang TA, berita acaranya udah sampai ke dia kah? Ternyata udah oke. Udah oke. Dah. Kita cek di Pak Albert. Sidang TA. Oke. Oke. Sampai sini udah clear semua ya. Udah clear semua. Sidang TA udah keluar. Mahasiswa udah ngelihat. Berita acara udah bisa terbit. Seharusnya proses sudah selesai di sini. Penentuan nilai juga udah ada oke semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, sepertinya untuk sidang tugas akhir sudah selesai semua. Tinggal lagi ini untuk yang tadi notifikasi akan saya perbaiki dulu. Oke, Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih.